لله الأول قبل كل الأول والآخر بعد كل الآخر والأول والآخر والظاهر والباطن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan langkah hati kita menuju ke majlis ta'lim Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah kepada baginda alam yang fatwahnya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk. Ali habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'atnya, kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Yasin Fadilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paspot pada malam hari ini, jangan pernah merasa hakikat yang kamu miliki itu bukan milikmu, tapi miliknya lah. Saya ulangi lagi biar paham. Paspor pada malam hari ini, jangan pernah merasa hakikat yang kamu miliki itu bukan milikmu, tapi miliknya lah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lillahi iku tetap kedua Allah ma opo barang fis samawati kang ana ing dalam pira-pira langit, wa ma lan barang fil ardi kang ana ing dalam dunia, wa ing tubdulan ing nyatakan sira kabeh ma apa barang fi anfusikum kang ana ing dalam diri sira kabeh, au tukhfu nyumputakan sira kabehu ing Gusti, yuhasibukum bakal dihitung sira kabeh bihi kalawan ma Allahu subhanahu fayaghfir, maka bakal ngampura ya Gusti liman kedua man yasha kang dikersai ya Allah, wa yu'adzib lan bakal nyiksa ya Gusti man ing wong yasha kang dikersani ya Allah. Wallahu lan utawi Allah ala kulli syai'in iku ing atase saban-saban sawiji, qadirun kang maha kuasa ya Gusti.
Subhanahu wa ta'ala, lillahi itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap makhluk manusia tidak mempunyai apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya bakal dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah. Apa yang kalian lakukan di alam dunia, maupun secara terang-terangan dan maupun secara tersembunyi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menulis apa yang kalian kerjakan sewaktu di alam dunia. Fayaghfiru, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya ini dulu banyak berbuat dosa, maka pada malam hari ini ya Allah ampunilah dosa saya. Apa kata Allah? Fayaghfiru, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampunlah kalian kepada Allah. Karena apa? Kuping pendengaran kita selalu mendengar yang tidak baik, mata juga sering melihat yang tidak baik, lalu kemudian mulut juga sering sekali kita berbicara yang bukan haknya, itu juga tidak baik. Maka cepatlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kalian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang kalian lakukan, fayaghfiru, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunimu. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Lalu kemudian wa yu'adzibu man yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup untuk menyiksa seseorang walaupun dia ahli ibadah. Tapi kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa seseorang tersebut, tidak pandang bulu mau yang soleh mau yang tidak soleh. Kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkeinginan untuk menyiksanya, maka pasti akan disiksa. Walaupun seandainya kata dia ahli ibadah, tapi kemudian dagangnya sepi aja, hakikatnya itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Wa yu'adzibu, barang siapa di antara kalian yang usahanya sepi, yang usahanya bangkrut ataupun yang sedang diuji kesana kesini susah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala wa yu'adzibu, Allah sedang menyiksa secara perlahan-lahan. Biar apa? Biar kamu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kata ketika kita diberikan kekayaan terus bohong, kalau mau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti lalai atau lupa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup untuk menyiksa siapa saja, mau orang soleh mau orang tidak soleh, maupun dia berandal maupun tidak berandal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup menyiksanya. May yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untungnya di sini ada ayat may yasha. Jadi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berarti sudah disiksa. Lalu kemudian wallahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, apapun perkara-perkara yang kalian lakukan, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh,
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, ma fis samawati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai dari 7 lapis langit dan 7 lapis aras. Langit yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya untuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lillahi, ikut tetap semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari menciptakan makhluk yang kecil sampai makhluk yang besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup memelihara semua. Lalu kemudian langit yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya dari yang kecil sampai yang besar, bahwa itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu kemudian langit yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya dari yang kecil sampai yang besar. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit yang keempat, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa atas segala sesuatunya. Lalu kemudian langit yang keenam sampai yang ketujuh juga Allah kuasa untuk menciptakan seluruh makhluk-makhluknya dari yang kecil sampai yang besar, bahwa menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa. Sampai ke arsy juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya dari malaikat yang kecil sampai malaikat yang besar. Allah ciptakan semuanya, bahwa menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu apapun. Lalu kemudian wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini, dari binatang yang kecil sampai binatang yang besar, bahwa menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 lapis bumi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluk-makhluknya dari makhluk yang kecil sampai yang besar, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atau Maha memiliki. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Lalu kemudian apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasai di dalam diri kita masing-masing juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai. Rumah mengasir juga itu bukan miliknya, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mengasir cuman diamanatin sama Allah, berarti mengasir adalah amanah. Ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rumah kepada mengasir. Jadi hakikatnya itu bukan milik mengasir, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan. Paham ya? Lalu bagaimana dengan yang lainnya, anak, istri, segala itu juga adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa bahwa itu istri saya atau itu milik saya, bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia tidak mempunyai apa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, sesungguhnya aku adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu apapun.
Jadi denyut nadi kita, kuping kita, semua dari jasad dan ruh kita adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mau memaafkan dan Allah mau menyiksa, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal sebelum kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak yu'adzibu, tidak mengadab kita. Jadi kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Di antara makhluk-makhluk yang lain adalah lemah. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa diri kita ini hebat, atau diri kita ini pintar, atau diri kita ini seperti yang diceritakan bahwa ketika iblis laknatullah untuk menyembah Nabi Adam tersebut, lalu kemudian iblis tidak mau, maka di situ diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ketika di dalam diri kita mempunyai keburukan, maka kita akan diusir dari tempat ini. Paham ya? Jadi kalau seandainya di dalam diri kita mempunyai rasa iri, dengki, takabur, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengusir. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis yang tadinya ke surga, lalu kemudian diusir ke dunia. Bahwa semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Allahumma minka ya min salihina ma amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asallahu yakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyhadu wa asyhadu tankila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.